Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub. Dari ke-12 putra Yakub, tampaknya yang paling disayangi adalah Yusuf dan Bunyamin. Di samping keduanya adalah yang termuda usianya, mereka juga sudah tidak mempunyai ibu. Ibunya meninggal ketika melahirkan Bunyamin. Mereka berdua lebih diperhatikan oleh ayahnya. Hal ini membuat saudara-saudaranya yang lain merasa iri dan sangat benci, terutama kepada Yusuf. Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan melebihi saudara-saudaranya yang lain. Bentuk tubuhnya sangat bagus. Di suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat 11 bintang, bulan, serta matahari bersujud kepadanya. Pada keesokan harinya, ia menceritakan mimpi tersebut pada ayahnya. "Hai anakku, janganlah kau ceritakan mimpimu pada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan memperdayakanmu dengan segala tipu daya. Sesungguhnya setan itu menjadi musuh yang nyata bagi manusia. 11 bintang adalah saudara-saudaramu. Matahari adalah ayahmu. Bulan adalah ibumu. Semua akan menghormatimu. Kelak kau akan jadi orang besar." Tanpa sepengetahuan Yusuf dan ayahnya, ternyata salah satu saudaranya yang mengetahui pembicaraan tersebut. Sejak saat itu, mereka, kecuali Bunyamin, makin membenci Yusuf dan selalu berusaha mencelakakannya. Karena itu pada suatu hari mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf berburu. Semula Nabi Yakub tak mengizinkan, tapi mereka harus mendesak dan berjanji akan menjaga keselamatan Yusuf. Maka dengan berat hati, Nabi Yakub terpaksa mengizinkan, sedang Bunyamin menemani ayahnya di rumah. Mereka membawa Yusuf ke pinggir hutan yang dekat dengan sumur tua. Semula mereka mengajak Yusuf bermain petak umpet, tapi tiba-tiba mereka menangkap Yusuf. Aku mau kalian apakan?" teriak Yusuf. "Diam!" bentak salah satu hanya. Mereka hendak membunuh Yusuf, namun tidak sampai hati. Salah seorang mengusulkan agar dimasukkan saja ke dalam sumur. Pasti ada kafilah yang akan mengambilnya dari Yusuf. Dan Yusuf pasti akan dijual sebagai budak. Dengan demikian, Yusuf tersingkir dari keluarga Yakub. Demikianlah, Yusuf yang masih kecil tak berdaya ketika saudara-saudaranya memasukkannya ke dalam sumur. Sebelumnya, baju Yusuf telah dilepas, kemudian membunuh hewan dan darahnya ditumpahkan ke baju Yusuf. Setelah pulang, mereka berkata bahwa Yusuf telah dimakan serigala hingga bajunya berlumuran darah. Nabi Yakub sangat sedih mendengar hal itu. Saking sedihnya, ia terus-menerus menangis, sehingga akhirnya beliau menjadi buta. Selang beberapa waktu, ada serombongan kafilah yang hendak mengambil air. Mereka menemukan Yusuf, maka Yusuf dibawa sebagai tawanan. Mereka akan menjualnya di negeri Mesir. Sesampai di Mesir, Yusuf diperdagangkan di pasar budak. Pembelinya seorang menteri kerajaan bernama Kifir Aziz. Istrinya bernama Zulaiha. Kifir dan Zulaiha tidak mempunyai anak. Mereka bermaksud menjadikan Yusuf sebagai anak angkatnya. Kini Yusuf hidup di lingkungan istana kerajaan Mesir. Makin lama, makin tampaklah bahwa Yusuf seorang pemuda yang tampan lagi cerdas.
Juleha kemudian mengangkatnya sebagai kepala pelayan di istana. Saking tampan dan ramahnya Yusuf, Juleha yang masih belia menjadi sangat tertarik padanya. Bukan sebagai ibu dan anak, Juleha tertarik kepada Yusuf sebagai seorang wanita kepada lelaki dewasa. Pada suatu hari, di saat suaminya pergi, Juleha mengenakan pakaiannya yang terbaik. Bau parfum tersebar di seluruh tubuhnya. Ia menghampiri Yusuf di kamarnya. Yusuf berdebar kencang saat melihat penampilan Juleha yang lain dari biasanya, begitu menyolok dan merangsang. Juleha berkata kepada Yusuf, "Marilah Yusuf, seluruh jiwa dan ragaku kuserahkan kepadamu." "Jangan, itu perbuatan tercela," ucap Yusuf menolak. Juleha terus merayunya. Yusuf hampir tergoda, namun ia segera ingat kepada Tuhan. Ia pun berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan maksiat ini. Bagaimanakah aku akan melakukan perbuatan ini, sedang suamimu adalah tuanku yang telah memuliakan dan berbuat baik kepadaku. Adalah tidak patut jika suatu kebaikan dibalas dengan penghinaan." Hati dan pikiran Juleha telah dikuasai nafsu dan tergoda bujukan iblis. Ia tak menghiraukan peringatan Yusuf. "Yusuf," desah Juleha sambil menghambur dan memeluk Yusuf erat-erat. "Tidak seorang pun melihat kita. Tidak ada yang mengetahui perbuatan kita. Allah mengetahuinya," jawab Yusuf sambil berontak melepaskan diri. Lalu ia berlari. Juleha mengejar dan berhasil memegang baju belakang Yusuf. Tapi Yusuf terus berlari hingga baju bagian belakang robek. Pada saat itu kebetulan Kitfir datang. Karena merasa takut, Juleha mengadu dengan memutarbalikkan fakta bahwa Yusuf mengajak dia untuk berbuat mesum. "Tidak, bukan saya. Dialah yang menghendaki perbuatan keji itu dan saya menolaknya," sahut Yusuf. Terjadilah saling tuduh-menuduh. Kemudian datanglah seorang perempuan dengan menggendong bayinya yang masih orok. Setelah mendengar perdebatan antara Yusuf dan Juleha, tiba-tiba bayi itu dapat berbicara dan mengatakan, "Lihat saja, jika baju Yusuf robek di bagian depan, berarti dia hendak memaksa Juleha berbuat mesum. Jika bajunya robek di bagian belakang, itu pertanda Juleha yang memaksa Yusuf berbuat maksiat." Kitfir memeriksa dan ternyata baju Yusuf robek di bagian belakang. Betapa malu pembesar kerajaan Mesir itu. Ternyata istrinya sendiri yang telah berbuat salah. Lalu ia berkata pada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu belaka." Kitfir menghampiri Yusuf dan berkata, "Rahasiakanlah peristiwa ini. Jangan ada orang yang tahu. Dan kamu Juleha, mohonlah ampun kepada Tuhanmu atas dosa yang telah kau lakukan. Bertaubatlah kepadanya dengan taubat yang sebenarnya." Meski perkara ini sudah diusahakan agar tidak bocor, tetap saja peristiwa tersebut terdengar juga oleh masyarakat umum dan menimbulkan pergunjingan di mana-mana. Meski perkara ini sudah ditutup rapat, tapi tetap saja bocor. Juleha menjadi resah. Dalam hati ia berkata, mereka belum pernah melihat Yusuf, karena selama ini Yusuf selalu berada di dalam rumah. Andai kata mereka sudah melihatnya, pasti lebih tergila-gila daripada aku. Juleha mencari akal bagaimana caranya memperlihatkan Yusuf pada istri-istri pejabat lainnya. Pada suatu hari, Juleha mengundang para wanita yang telah mempergunjingkan. Setiap wanita yang datang diberi buah dan sebilah pisau yang tajam untuk mengupas buah-buahan yang dihidangan itu. Di saat para wanita asik mengupas buah dengan pisau di tangannya, Juleha memerintahkan pelayan
untuk memanggil Yusuf agar berjalan di ruang tamu. Semua orang terbelalak kagum ketika melihat penampilan Yusuf yang ganteng dan tampan itu. Semua tercengang dan sejenak lupa diri. Inilah pemuda yang kalian gunjingkan. Ternyata kalian juga mengagumi kegantengannya, sehingga tanpa sadar kalian telah mengupas kulit tangan kalian sendiri, kata Juleha. Yusuf segera masuk ke dalam. Pada saat itulah para wanita tadi baru tersadar bahwa yang mereka kupas bukan buah yang dipegangnya, tapi tangan mereka sendiri. Darah bercucuran, suasana jadi panik. Dengan tersipu malu, mereka segera kembali pulang ke rumah masing-masing. Juleha semakin jatuh hati pada Yusuf. Melihat keadaan semakin genting, membuat Yusuf ketakutan terutama kepada Allah. Oleh karena itu Yusuf pun berdoa, "Ya Tuhan, penjara itu lebih baik bagiku daripada aku mengerjakan perbuatan yang tidak baik." Rupanya Allah mengabulkan doa Yusuf untuk menutupi rasa malu pejabatnya. Maka Raja Mesir yang mengetahui peristiwa itu akhirnya memasukkan Yusuf ke dalam penjara meski sebenarnya Yusuf tidak bersalah. Tak ada jalan lain bagi Kitfir. Yusuf harus dipenjara. Jika tidak, Zulaikha akan terus tergoda dan siapa tahu lama-lama Yusuf tidak mampu mempertahankan kesuciannya. Di dalam penjara ada dua orang pelayan raja. Yang pertama bernama Nabo, kepala bagian minuman. Kedua bernama Malhab, kepala bagian makanan, kue-kue. Keduanya dituduh hendak membunuh raja dengan menaruh racun dalam makanan dan minuman. Yusuf mengajak kedua orang itu untuk bertaubat, beribadah hanya kepada Allah saja. Pada suatu hari, Nabo menceritakan mimpinya kepada Yusuf. "Aku bermimpi memeras anggur yang akan kujadikan khamar." Nabo minta Yusuf mengartikan mimpinya itu. Dengan tenang dan yakin, Yusuf menerangkan arti mimpi tersebut. "Bergembiralah kau, sebentar lagi kau akan dibebaskan dari penjara. Kau akan diterima lagi sebagai kepala bagian minuman raja, karena tuduhan terhadapmu tidak terbukti." Malhab juga menceritakan mimpinya dan minta Yusuf mengartikannya. "Aku telah bermimpi membawa kue di atas kepalaku. Ketika itulah seekor burung datang memakan kue itu." Kemudian Yusuf berkata, "Sayang sekali Malhab, kau akan mengalami nasib buruk. Tuduhan terhadapmu terbukti. Raja akan menghukum kau sampai mati di tiang salib. Mayatmu akan dimakan burung buas mulai dari kepalamu." Akhirnya tafsir mimpi itu benar-benar terbukti. Nabo dibebaskan dari tuduhan dan diperbolehkan bekerja di istana lagi. Sedang Malhab dihukum mati karena terbukti kesalahannya hendak meracuni raja. Sebelum Nabo keluar dari penjara, Yusuf telah berpesan kepada Nabo agar menyampaikan keadaannya di dalam penjara. Ia ingin raja meninjau kembali keputusannya karena sesungguhnya ia tidak bersalah, justru Juleha lah yang bersalah. Namun setan membuat Nabo jadi lupa sehingga Yusuf tetap berada di dalam penjara selama beberapa tahun lagi. Pada suatu hari, Raja Mesir memanggil semua penasehat dan tukang ramalnya. Tadi malam sang raja bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk dan melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum kering. Para penasehat, dukun, tukang ramal diperintah untuk mengartikan mimpi sang raja. Namun tak seorang pun yang mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Raja sangat kecewa. Untunglah Nabo ingat akan kepandaian Yusuf. Sewaktu berada di penjara, ia mengatakan hal itu kepada raja, bahwa ada seorang pemuda yang pandai mengartikan mimpi dengan tepat. Kemudian raja segera mengutus Nabo untuk menemui Yusuf di penjara dan minta kepada Yusuf agar mau mengartikan mimpi tersebut. Yusuf bukan hanya bersedia mengartikan mimpi tersebut, ia juga menerangkan jalan keluar dari arti mimpi sang raja itu. Yusuf berkata, "Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun dan mengalami paceklik selama 7 tahun. Oleh karena itu, hasil panen selama 7 tahun di masa subur harus disimpan baik-baik, jangan dihambur-hamburkan
untuk persediaan 7 tahun masa paceklik. Nabok kembali menghadap raja. Setelah disampaikan arti mimpi itu, sang raja merasa senang. Di saat itulah Nabok menyampaikan pesan Yusuf agar sang raja mau mengadili Yusuf dengan seadil-adilnya, karena sesungguhnya ia tidak bersalah. Perkara Yusuf pun diselidiki dan setelah terbukti ia tidak bersalah, sang raja membebaskannya dari penjara. Setelah sang raja mengetahui kebenaran dan kesucian Yusuf, ia makin tertarik. Terlebih setelah diketahuinya bahwa Yusuf itu orang yang cerdas sehingga mampu memberikan jalan keluar persoalan ekonomi kerajaan Mesir. Maka sang raja akhirnya memanggil Yusuf untuk diangkat sebagai menteri ekonomi. Perbendaharaan negara dikepalai oleh Yusuf. Ia menjadi kepala gudang agar dapat menanggulangi keserakahan para pejabat korup dan penindasan mereka terhadap rakyat, terutama jika nanti tiba musim paceklik. Yang diucapkan Yusuf menjadi kenyataan. Sesudah berlangsung masa subur selama 7 tahun, maka datanglah masa paceklik. Masa paceklik itu juga melanda daerah Palestina, tempat tinggal Nabi Yakub dan saudara-saudara Yusuf. Negeri Palestina yang tidak tahu menahu bakal datangnya kemarau panjang itu tentu kelabakan. Rakyatnya banyak yang menderita kelaparan. Mendengar di negeri Mesir banyak tersedia bahan makanan dan boleh ditukar dengan emas oleh umum anak-anak Nabi Yakub termaksud ke Mesir. Pada waktu itu Bunyamin tidak ikut serta. Sewaktu mereka tiba di Mesir dan menukar emasnya dengan gandum, mereka sama sekali tidak mengira bahwa kepala gudang perbendahar negeri Mesir adalah Yusuf, saudara mereka sendiri. Yusuf mengetahui mereka, namun pura-pura tidak mengenalnya. Yusuf memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat, dijamu dengan makanan yang lezat-lezat. Mereka juga diberi bekal perjalanan pulang. Ketika mereka bersiap-siap hendak pulang ke Palestina, Yusuf berkata pada mereka, "Bawalah saudaramu yang seayah," maksudnya Bunyamin. "Jika tidak kamu bawa, lain kali kalian tidak kuperbolehkan masuk negeri Mesir dan tidak boleh membeli bahan makanan di sini." Mereka kaget mendengar ucapan sang menteri. Tak disangka sang menteri mengetahui bahwa mereka masih punya saudara lagi, yaitu Bunyamin. Ketika mereka tiba di rumah dan membuka karung gandum, ternyata emas-emas yang mereka tukarkan berada di dalam karung bersama gandum. Mereka heran dan segera melaporkan kepada Nabi Yakub. Sungguh aneh, umam Nabi Yakub. Ketika mereka mengatakan keinginan Menteri Ekonomi agar mereka mau membawa Bunyamin ke Mesir, Nabi Yakub langsung menolak. Ia khawatir Bunyamin akan mengalami nasib serupa seperti Yusuf dahulu. "Jika kami tidak boleh membawa Bunyamin, maka kami tidak boleh masuk ke negeri Mesir dan tidak boleh membeli bahan makanan lagi," kata mereka. Nabi Yakub tetap tidak memperbolehkan Bunyamin dibawa pergi. Trauma atas kehilangan Yusuf masih menghantui dirinya. Tapi melihat persediaan bahan makanan semakin menipis, maka ia mengizinkan Bunyamin ikut. Nabi Yakub berkata, "Bersumpahlah atas nama Tuhan bahwa kalian harus melindungi Bunyamin dengan segenap jiwa raga kalian. Jika terjadi sesuatu, kalian harus membelanya sampai titik darah terakhir." Serentak mereka menyatakan kesediaannya untuk melindungi Bunyamin dan bersumpah demi Allah akan membela dan membawa Bunyamin kembali. Demikianlah mereka pergi ke Mesir. Yusuf sebenarnya tak kuat menahan diri begitu melihat saudara-saudaranya datang membawa Bunyamin. Ia ingin segera memeluk Bunyamin erat-erat karena sudah lama tidak bertemu dengan adik kandungnya itu. Namun, untuk sementara ia tidak ingin saudara-saudaranya yang lain tahu bahwa ia adalah Yusuf yang pernah mereka masukkan ke dalam sumur. Ia mencari cara agar Bunyamin dapat tinggal di sana, tidak ikut pulang ke Palestina. Yusuf kemudian meletakkan piala raja yang terbuat dari emas di karung Bunyamin. Untuk sementara Yusuf membiarkan saudara-saudaranya berjalan keluar kota. Namun tidak lama kemudian ia memerintahkan prajurit untuk menyusul rombongan saudara-saudaranya itu. Mereka terkejut ketika serombongan prajurit menyusul dan memintanya berhenti. "Raja kami kehilangan piala yang terbuat dari emas. Apakah kalian mengetahuinya? Siapa yang menemukan piala itu akan diberi hadiah gandum 1 tunggangan onta." Saudara-saudara Yusuf berkata, "Kami datang ke Mesir bukan untuk membuat kerusuhan, dan kami bukanlah termasuk orang-orang yang mencuri." "Apakah hukuman bagi orang yang melakukan pencurian itu?" tanya prajurit.
Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya adalah menjadi budak. Itulah tebusan dari perbuatannya. Kemudian para prajurit menggeledah tiap karung dari saudara-saudara Yusuf. Tiba-tiba mereka menemukannya di dalam karung Bunyamin. Tanpa kompromi lagi, Bunyamin dibawa menghadap Menteri Perekonomian, yaitu Yusuf. Saudara-saudara Bunyamin yang lain diperbolehkan pulang. Yahuda tak ikut pulang. Ia merasa malu kepada ayahnya karena telah berjanji melindungi Bunyamin dari segala mara bahaya. Nyatanya Bunyamin sekarang tidak bisa ia bawa pulang. Yahuda bersumpah tidak akan pulang sebelum membawa Bunyamin atau ayahnya sendiri memanggilnya pulang. Sementara itu Bunyamin gemetar saat dihadapkan kepada Menteri Ekonomi Mesir. Baru kali ini ia berhadapan dengan pejabat tinggi di istana kerajaan. Wajahnya pucat pasti. Tapi hal itu tak berlangsung lama karena Yusuf segera memeluknya dan mengatakan siapa sebenarnya sang Menteri Ekonomi itu. Pertemuan kakak beradik itu benar-benar mengharukan. Bunyamin menangis terisak-isak. Ia segera menceritakan nasib ayahnya di Palestina, betapa menderitanya sang ayah sejak ditinggal Yusuf. Setiap hari ayahnya menangis sampai matanya menjadi putih dan tak dapat melihat lagi. Mengetahui 9 orang anaknya pulang tanpa membawa Bunyamin, Nabi Yakub terpukul jiwanya. Ia benar-benar sedih sudah kehilangan Yusuf. Kini Bunyamin jadikan budak oleh penguasa negeri Mesir. Dari hari ke hari tampak nian kesedihan Nabi Yakub. Kini ia lebih suka menyendiri di mihrabnya. Hanya Tuhan tempatnya mengadu dan berkeluh kesah. Pada suatu hari ia mendapat ilham bahwa Yusuf itu masih hidup dan tak lama lagi ia akan berjumpa dengan anak yang sangat dicintainya itu. Kemudian Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya mengembara ke Mesir. Carilah kabar tentang Yusuf di Mesir dan berusahalah membebaskan Bunyamin agar dapat pulang. Melihat penderitaan ayahnya, anak-anak Nabi Yakub merasa tidak lega. Akhirnya mereka pergi ke Mesir lagi. Mereka langsung menghadap Menteri Ekonomi. Di samping hendak minta bantuan bahan makanan, mereka juga meminta agar penguasa Mesir mau membebaskan Bunyamin. Ayah kami sangat bersedih sejak kehilangan Yusuf. Terlebih setelah Bunyamin juga tak dapat kembali pulang. Kami benar-benar mengharap belas kasih Paduka agar mau membebaskan Bunyamin sehingga dapat mengurangi penderitaan ayah kami. Yusuf tak sampai hati mendengar penuturan saudara-saudaranya. Makanya yang menderita sambil tersenyum ia berkata, masih ingatlah kalian kepada saudaramu Yusuf yang kalian lemparkan ke dalam sumur tanpa belas kasih. Kalian meninggalkannya seorang diri seperti barang yang tak berharga. Tak kalian rohkan ratap tangisnya dan kalian terus saja pulang tanpa merasa bersalah.